Jadi katanya, kita tidak boleh bersumpah atas nama bait Allah, tapi kita boleh bersumpah atas emas di bait Allah. Karena bait Allah itu dibangun dari sebagiannya dari perangkat-perangkat yang terbuat dari emas. Atau kita tidak boleh bersumpah demi mezbah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya boleh. Menurut Yuhan Yesus, ini adalah akal-akalan. Orang yang hanya, atau imam yang hanya mencari uang, imam yang hanya mencari keuntungan dari apa yang dibuatnya. Karena dia memakai jabatan, dan dia memakai sumpah-sumpah ini sebagai sesuatu yang memastikan atau membuat tekanan, membuat keyakinan orang bertambah, maka seolah-olah benar. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu tidak boleh bersumpah atas sesuatu. Kalau bersumpah atas sesuatu dan sesuatu yang ada di atasnya. Prinsipnya begini, kita nggak usah bersumpah hanya untuk mengatakan dan menyampaikan sesuatu supaya orang percaya. Tidak usah pakai kata sumpah-sumpah. Kalau memang benar, katakan benar. Tuhan Yesus bilang, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Nggak usah pakai sumpah-sumpah, apalagi sumpah atas nama Tuhan. Lebih baik kamu yakinkan orang dengan kebaikanmu. Itu jauh lebih aman. Permaisuri berdiri di sisi baginda. Pakaiannya beraneka warna dan selubungnya berkilau laksana emas. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Dikatakan sebagai ratu karena ia juga mempunyai peranan, terutama mendoakan kita. Dia berada di dalam kerajaan surga. Itu adalah keyakinan yang tak terbantahkan. Setelah apa yang dilakukan Maria bagi kita, yaitu mau mengandung dan membesarkan serta menyertai Yesus Sang Raja. Marilah kita bersama menyertakan doa-doa kita kepada Sang Ratu, supaya doa-doa kita didengarkan oleh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Santa Perawan Maria disebut Ratu. Kalau kita menyebut istilah Ratu dan Raja, pasti ini berkaitan dengan kerajaan. Negara Israel atau Israel disebut sebagai negara teokratis, negara yang rajanya adalah Allah. Maka kalau disebut sebagai kerajaan Allah, berarti Allahnya yang meraja. Tidak ada cara lain dalam kitab suci untuk menggambarkan situasi surga kecuali dengan kata kerajaan, di mana di situ hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang memimpin, hanya Allah yang membimbing, hanya Allah yang melindungi seluruh bangsanya, hanya Allah yang menguasai semua hal yang ada di dalam wilayah itu. Maka kalau Santa Perawan Maria dijadikan sebagai ratu, berarti dia mempunyai kuasa di dalam surga. Tetapi kuasanya tidak usah dibayangkan seperti Allah. Maria tidak pernah mempunyai kuasa seperti Allah. Tetapi karena dia menempati surga menurut keyakinan kita, maka dia pasti bisa berbuat sesuatu bagi kita. Khususnya keyakinan kita adalah Maria berdoa bagi kita. Dan doa Maria yang begitu dekat dengan Sang Raja sejati yaitu Kristus akan didengarkan. Itu adalah tentang Maria sebagai Ratu Surga. Sebetulnya Maria sebagai Ratu Surga ini juga adalah Ratu para Santo dan Santa. Saya sering mengingatkan juga, jika Anda mempunyai anak atau Anda mempunyai cucu atau siapapun juga Anda diminta untuk memberi nama baptis atau nama Kristiani namanya, maka yang pertama dipikirkan adalah Maria. Suster-suster kebanyakan mempunyai nama Maria, meskipun namanya berbeda-beda. Misalnya Maria Litwina, Maria Kristiana, depannya pasti Maria. Kenapa? Karena dia adalah Ratu para Santo dan Santa. Sebelum Santo-Santa yang lain, Maria dulu. Karena kalau tidak ada Maria, tidak ada Santo dan Santa. Artinya tidak ada Yesus yang dibela. Nah, kehidupan di dalam kerajaan Allah itu digambarkan sebagai kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kalau kita berada di dunia ini sebagai orang biasa. Kehidupan orang-orang kerajaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah, kami sendiri membanggakan kalian di hadapan jemaat Allah karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penderitaan yang kalian derita. Konsep kerajaan yang digambarkan di dalam kerajaan Allah yang kita yakini secara Kristiani
adalah kerajaan di mana orang menjadi kuat dan orang tetap menomorsatukan Allah. Penderitaan atau bahkan disebut di situ tadi adalah penganiayaan, kalau dalam konteks kita barangkali penderitaan dan perjuangan atau kelemahan kita, itulah sesuatu yang harus kita berikan kepada Allah supaya kita satukan dan kemudian kita menjadi kuat. Orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tabah, orang-orang yang mudah putus asa, orang-orang yang mudah kehilangan harapan, bukanlah orang-orang kerajaan. Menurut surat Rasul Paulus tadi dikatakan, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu adil. Kalau kita menyerahkan perjuangan kita kepada Allah, maka kita akan dianggap sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai orang dari warga kerajaan Allah, kita tidak pernah dibebaskan dari kesulitan. Kita tidak pernah dibebaskan dari penderitaan. Entah kecil, entah besar, kita pasti akan mengalami sebab kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kalau Allah yang meraja, maka kita akan selamat. Kalau Allah yang menyertai kita, maka kita akan menjadi lebih tabah. Kata Santo Paulus, dengan kekuatannya itu menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Artinya, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berjuang, kita tetap dapat melakukan perbuatan baik. Orang-orang kerajaan Allah bukanlah orang-orang yang cengeng, mudah mengasihani diri sendiri, dan cepat sekali menyalahkan diri. Orang-orang kerajaan Allah justru orang-orang yang tetap bertahan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, meskipun dia sendiri masih mempunyai pergumulan dan perjuangannya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus semakin menguatkan kita pada hari ini. Melalui maklumat atau kalimat-kalimat celaka, kita bisa tahu apa sih yang tidak disukai oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Sang Raja. Ketika Yesus ketika Yesus mengata-ngatai, ya, ketika Yesus berkata-kata bahkan dia mengutuk orang Farisi, maka kita tahu apa yang tidak disukainya. Ya, dikatakan di sana adalah kalian yang suka mengelabui orang dengan doa-doa yang panjang, sok suci. Orang yang suci memang adalah orang yang berdoa. Jadi kita jangan merasa diri sok suci kalau kita suatu ketika berada di suatu tempat atau sebelum makan kita berdoa. Ini bukan sok suci. Ini memang selayaknya kita lakukan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baik yang terbukti nyata. Orang-orang Farisi kelihatannya suci, dari pakaiannya sudah kelihatan suci. Semua yang melekat mulai dari kepala sampai kaki adalah hal-hal yang suci. Ada ayat-ayat di sini, ada ayat-ayat di sini, ada tempat berdoa atau kalung berdoa di sini, ada pakaian-pakaian, dan bahkan ada perangkat-perangkat topi-topi yang melambangkan bahwa mereka adalah ahli-ahli Taurat, yang bahkan mengatakan bahwa mereka ini adalah tokoh-tokoh utama. Bagi Allah itu ternyata tidak penting. Jadi itu juga membuat saya sendiri dan juga para imam seharusnya sadar, bukan karena jabatan kami akan masuk kerajaan surga, tetapi karena apa yang kami lakukan. Begitu juga dengan umat juga tidak perlu berkecil hati, karena mereka tidak pernah bisa berziarah ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi kalau dia berbuat baik menurut Tuhan, dan kalau dia berdoa dan melakukan apa yang didoakannya itu, dan tidak menuntut orang lain untuk melakukan yang sama, maka dia diperhitungkan sebagai orang yang baik. Yang kedua, hal yang tadi disampaikan yang menjadi setengah dari bacaan Injil hari ini adalah mengenai sumpah. Wah, ini agak banyak nih hari ini ya. Panjang sedikit nggak apa-apa. Sumpah adalah sesuatu yang sering kita katakan untuk menegaskan, mendasarkan, dan juga untuk menguatkan pendapat kita. Beneran, memang kamu punya duit 1 M. Iyalah, sumpah, aku punya, aku pinjam dulu, aku sumpah, aku pasti akan bayar. Kalimat sumpah itu dipakai untuk membuat orang menjadi terpana. Oh ya, dia udah pakai sumpah, bukan cuma janji. Sumpah deh, sumpah. Bahkan kalau anak-anak sekarang udah ganti-ganti semua. Sumpah, sumpah, sumprit. Kalimat itu ternyata dibahas di dalam kitab suci dengan dengan cara yang berbeda. Kalau kita bersumpah dan kita melakukan sumpah itu untuk suatu keuntungan, maka sumpah kita akan kembali menjadi kutuk buat kita.
Orang-orang Farisi itu seringkali bersumpah, tapi sumpahnya kalau ada duit. Jadi katanya, kita tidak boleh bersumpah atas nama bait Allah, tapi kita boleh bersumpah atas emas di bait Allah. Karena bait Allah itu dibangun dari sebagiannya dari perangkat-perangkat yang terbuat dari emas. Atau kita tidak boleh bersumpah demi mezbah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya boleh. Menurut Tuhan Yesus, ini adalah akal-akalan. Orang yang hanya atau imam yang hanya mencari uang, imam yang hanya mencari keuntungan dari apa yang dibuatnya, karena dia memakai jabatan dan dia memakai sumpah-sumpah ini sebagai sesuatu yang memastikan atau membuat tekanan, membuat keyakinan orang bertambah, maka seolah-olah benar. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu tidak boleh bersumpah atas sesuatu. Kalau bersumpah atas sesuatu dan sesuatu yang ada di atasnya. Prinsipnya begini, kita nggak usah bersumpah hanya untuk mengatakan dan menyampaikan sesuatu supaya orang percaya. Tidak usah pakai kata sumpah-sumpah. Kalau memang benar, katakan benar. Tuhan Yesus bilang, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Nggak usah pakai sumpah-sumpah, apalagi sumpah atas nama Tuhan. Lebih baik kamu yakinkan orang dengan kebaikanmu. Itu jauh lebih aman. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini dengan lebih banyak berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Berbahagialah engkau yang telah percaya bahwa sungguh akan terlaksana apa yang sudah disampaikan Tuhan kepadamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang maha baik memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan baik kita, dan putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.